Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa dahsyat Tuhan Yesus bagi kita semua. Kalau kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat mulut kami. Kami mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Engkau adalah Engkau Roh Kudus bagi kami. Masing-masing kita menghadap hadirat-Nya. Masing-masing kita membawa kehidupan kita. Kita siap untuk menyembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau, Bapa yang baik. Sebab hanya Engkau, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Oh kami mau menikmati hati-Mu. Kami mau menikmati Hadirlah Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Haleluya. Pengurapan Allah terjadi saat ini.
masing-masing Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang memimpin pujian Tuhan. Biarlah Tuhan lebih hari, lebih dahsyat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang begitu memberkati dalam keadaan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya kami pulang membawa berkat dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap akan memulai Tuhan puji-pujian ini Tuhan. Terima kasih yang sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Yang hati dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita mau terima anggur itu, yaitu Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Karena Roh Kudus sangat penting bagi kita saudara. Roh Kudus sangat penting untuk menguatkan kita, menuntun kita ke jalannya yang benar, saudara. Roh Kudus mampu mengubah cara berpikir kita, saudara, untuk lebih baik, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yeah.
Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati sukacita. Kami menikmati surga ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu terus ada di dalam hadirat-Mu. Kami terus rindu Tuhan mau menikmati hadirat-Mu. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan, dalam setiap persembahan kami. Kami percaya bila Roh Allah ada di tempat ini, maka kami akan memperoleh kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami kalau naik ke hadirat-Mu Tuhan, jadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini kami semua yang datang, jemaat-Mu tidak terkecuali, boleh dipuaskan Tuhan, disegarkan Tuhan jiwa kami oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membuka pagi ini, urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami semua tempat ini, boleh memulihkan Tuhan kehidupan kami, karena Engkau yang lebih tahu keberadaan kami sampai di dasar hati yang kami dalam. Engkau yang lebih mengenal keberadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, ya, kita boleh sehat diberkati oleh Tuhan sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mengizinkan kami dari panitia Satu Abad GPDI wilayah 8 ya. Jadi saya utusan dari panitia dan kebetulan saya sekretaris. Jadi karena saya juga tempatnya hanya di Bojong di Tarumajaya, jadi tidak terlalu jauh ke sini ya, sehingga saya boleh dipercayakan. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Kalau tidak keberatan kita baca ayat ini secara bersama-sama ya. Roma pasal pertama ayatnya yang ke-17. Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan ya. Pada ayat yang ke-16 dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kenapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan? Karena sama seperti pada zaman Rasul Paulus berada di Roma, yang
pada waktu itu kerajaan Romawi menguasai dunia, sehingga begitu banyak ajaran-ajaran, sehingga begitu banyak paham-paham yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga penulis Roma mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang percaya yang berada di Roma, supaya mereka tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Apalagi di hari-hari ini, saudara sesama Tuhan, dengan begitu berkembang secara pesatnya dunia teknologi, orang sangat mudah mengakses YouTube, mengakses internet, Facebook, video YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sana ada begitu banyak ajaran-ajaran yang terkadang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Di atas Alkitab, di atas kebenaran, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang berfirman, yang menaruh rohnya kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya untuk menulis kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Alkitab ini bukan buku biasa. Alkitab ini tidak bisa disandingkan dengan buku apapun di dalam dunia ini. Alkitab ini di atas segala-galanya. Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan yang berfirman adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi saudara sesama Tuhan, di hari-hari ini biarlah kita memiliki keyakinan yang kokoh. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang berdasarkan ilmu pengetahuan, yang berdasarkan asumsi, yang berdasarkan pengalaman pribadi seseorang belaka, saudara. Haleluya. Jadi saudara sesama Tuhan, sangat penting untuk kita memiliki keyakinan yang kokoh. Karena juga saudara, ketika Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini, Dia tidak mencari orang yang lain, saudara, tetapi Dia hanya mencari orang-orang yang beriman. Amin. Orang-orang, sehingga Dia berkata, masih adakah iman di bumi? Jadi saudara sesama Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sangat penting untuk kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga keyakinan inilah yang akan terus membawa kita kepada iman yang benar di dalam Tuhan. Boleh saudara lihat YouTube, boleh saudara lihat video Facebook. Karena sekarang belakangan saya lihat orang lebih banyak juga mengakses video Facebook. Video Facebook juga lagi tenar sekarang, karena sembari dia buat status, sembari mungkin like status orang, dan juga di situ ada tersedia fitur videonya. Nah, saudara dalam Tuhan, apapun yang saudara tonton, tetap kembali kepada Alkitab sebagai kebenaran di atas segala-galanya. Kalau saudara mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan saudara. Jangan mempercayai saudara. Jadi saudara sesama Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tuhan yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Tuhan kita hanya bisa diukur dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tempatkan iman itu di atas segala-galanya. Jangan kita tempatkan logika kita di atas segala-galanya. Jangan saudara. Tapi mari tempatkan iman itu di atas segala-galanya. Segala sesuatu yang tidak masuk di akal, segala sesuatu yang di luar nalar kita, itulah iman kita, saudara. Amin. Karena kalau Tuhan bisa diukur dengan logika, itu bukan Tuhan. Amin. Tuhan yang bisa diukur dengan logika itu bukan Tuhan, saudara. Tuhan hanya itu bisa diukur dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya.
Ya, jadi saudara sesalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga ya kita mengenal yang disebut dengan Alkitab atau Injil, kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sesalam Tuhan, ya bagaimana caranya supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan? Mari kita buka Ayub. Ya, Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Ayub pasal 42 Ayub 42 ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama. Ayub 42 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara yang sesalam Tuhan, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan, dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal bagi saya, saudara. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, ya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan tersesat, saudara. Kita tidak akan pernah kehilangan keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Haleluya. Karena dimanapun saja kita pergi dan kita berada, kita tetap meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun kondisi kehidupan kita, seterpuruk-puruknya keadaan ekonomi kita, keadaan usaha dan pekerjaan kita, kita tetap meyakini Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan pasti menolong kehidupan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Haleluya. Jadi saudara sesalam Tuhan, ya apalagi anak-anak muda yang punya banyak rencana, yang punya banyak planning, yang punya banyak keinginan, biarlah engkau taruh rencanamu itu di dalam Tuhan. Taruhlah ya rencanamu itu di bawah kaki Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencanamu boleh gagal, rencana orang lain boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan janji Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kecelakaan, tidak akan membawa kita kepada rancangan yang membuat kita tersesat, tetapi rencana Tuhan ke depan, ke hari yang lebih baik, ke hari yang pasti, yang terbaik untuk saya, saudara. Haleluya. Karena kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sesama Tuhan, ya secara pribadi dari kecil saya tidak pernah merencanakan, suatu saat saya akan jadi pendeta, apalagi pendeta Pantekosta yang notabene-nya hidup oleh kemurahan Tuhan, tidak punya gaji. Ya, tapi saudara, itulah rencana Tuhan bagi kehidupan saya. Dan di saat itulah saya menyadari bahwa memang benar rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya sudah bekerja di atas kapal pada waktu itu, ya. Kemudian Tuhan proses kehidupan saya dibuang ke laut, ya. Saya terkurung dalam freezer. Ini dibuang ke laut, sudah bukan dibuang di kolam renang. Kolam renang aja orang bisa meninggal, apalagi saya dibuang di laut. Ya. Kaki di atas, kepala di bawah. Ya. Kemudian dilepas, ini di lautan lepas, saudara, bukan di pantai, saudara, ini lautan lepas yang sudah tidak kelihatan apa-apa. Kemudian ketika saya kepala saya kena air laut, seketika itu juga saya tidak sadarkan diri, saya tenggelam, ya. Tenggelam. Kemudian saudara, sempat di dalam air itu sepersekian detik saya sempat sadar, saya dalam satu kayak mimpi begitu. Ya, kemudian hilanglah kesadaran saya. Kemudian saya terapung dan mereka pikir
ya saya sudah meninggal. Karena saya berada di dalam air laut itu 20 menit ya. Kondisi tidak menyadarkan diri, dan ketika saya terapung kondisi ya pasti kembung dengan air laut, dan mereka pikir saya sudah meninggal ya. Tapi itulah kemurahan Tuhan, itulah janji Tuhan, itulah rencana Tuhan. Amin ya. Kemudian saya pindah kapal ya. Saya pindah kapal karena memang pada waktu itu saudara, kehidupan saya ya semakin jauh dari Tuhan. Ya, itu merupakan salah satu teguran yang Tuhan berikan kepada saya untuk bertobat. Ya, kemudian saya pindah kapal saudara. Ya, di kapal yang baru saya pikir saya sudah aman. Saya pikir cuma yang waktu saya dibuang itu saya pikir hanya kebetulan. Itu bukan teguran Tuhan, itu buat saya itu hanya kebetulan. Pada waktu itu konsep berpikir saya seperti itu. Di kapal yang baru saudara, dengan orang-orang yang baru, saya terkurung dalam freezer. Ya. Saya terkurung dalam freezer. Udah mau mati. Kalau yang pertama dibuang langsung gak sadar ya masih enak saudara. Ini yang kedua, kondisi sadar, kondisi lagi segar bugar saudara. Tiba-tiba saya sudah mau kehabisan nafas karena sudah kehabisan oksigen. Kemudian saat itulah saya bersuruh, saya hanya berlutut minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong selamatkan saya. Saya sudah sesak nafas, sudah mau mati saudara. Mungkin kalau tidak ada orang yang buka pintu ini freezer saudara ya. Freezer. Kalau tidak ada yang mungkin tinggal hitung 1 sampai 5 atau sampai 10, saya islet meninggal saudara. Tapi itulah rencana Tuhan. Amin. Jadi sebetulnya saudara, panggilan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi, saya kurang pede ya. Kurang pede kenapa? Karena saya ini gagap sebetulnya. Saya sebetulnya nggak bisa berkhotbah seperti ini. Jangankan khotbah, ngobrol berdua, waktu saya bekerja di atas kapal, saya pikir saya punya uang. Saya mau cari dokter spesialis gagap. Saya cari, nggak ada, belum ada ya. Ya, ada nggak saudara pernah ketemu dokter spesialis gagap? Ya, ada nggak saudara? Kalau ada nanti kasih tahu saya. Tapi setahu saya belum ada. Hanya Tuhan dokter di atas segala dokter. Amin. Saya berdoa dan berpuasa pada waktu itu 3 hari. Saya berdoa, dan pertama kali saya lakukan itu, saya belum sekolah Alkitab, belum jadi hamba Tuhan, saya masih seperti jemaat biasa. Saya ambil tindakan ya. Saya ambil tindakan untuk doa puasa 3 hari 3 malam. Selesai doa puasa itu saudara, saya seolah-olah dilupakan bahwa saya ini gagal ya. Dan saat itulah saya sadar bahwa saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ini gagap yang tidak ada obatnya saudara. Oleh sebab itu semenjak kejadian itu saudara, apapun sakit penyakit, saya percaya saudara, kalau Tuhan akan sembuhkan ya. Kalau Tuhan memang berkehendak, dia akan pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tidak ada yang perkara yang, asalkan kita berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Ya. Jadi mari saudara miliki kesadaran ya. Yang pertama, untuk memiliki keyakinan yang kokoh, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan atas kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu jangan sampai kita keluar jalur, tapi tetap berada dalam rencananya Tuhan. Amin. Yang kedua saudara yang sesama Tuhan ya, yang kedua ya, kita harus meyakini saudara yang sesama Tuhan bahwa ya, Alkitab ini adalah firman Allah. Amin. Alkitab ini adalah firman Allah, dan itulah keyakinan kita saudara. Dan saya percaya ketika kita meyakini Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah, apapun goncangan ya, apapun situasi yang kita hadapi ya, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah mundur, karena kita ya mengakui
bahwa firman Allah ini, Alkitab ini adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya. Jadi saudara sesama Tuhan, ya mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya tetap semangat, tetap kuat dalam menjalani di hari-hari ini. Apalagi ya pada tahun yang kemarin kita mengalami lockdown, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara sesama Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ya bagaimana supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh. Ya, kita buka Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Mari kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Haleluya. Coba kita lihat contoh saudara. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 dan 16 saya baca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya. Saya percaya saudara, ya laut Teberau itu bisa terbelah dua karena Musa melakukannya dengan iman. Ya. Dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Sehingga dia mengangkat tongkat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang datang kepada dia. Angkat tongkat dan kemudian dia ulurkan ke atas air itu. Dia membelah air itu sehingga air itu bisa terbelah. Amin. Ya, saya percaya hal itu tidak akan terjadi kalau Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Iman itu menjadi mati ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita tidak menyertai dia dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat satu contoh lagi, 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ya, di ayatnya yang ke-32. Mulai saya baca 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 dan seterusnya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masih muda telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, perhatikan. Pula kata Daud, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Daud biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, dan dia sudah pernah menghadapi singa dan beruang. Ya.
Artinya saudara, sehingga dia katakan, kalau Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan sudah menolong kita pada tahun kemarin, kalau Tuhan sudah menolong kita pada bulan kemarin, kalau Tuhan sudah menolong kita pada minggu kemarin, kalau Tuhan sudah menolong kita pada hari kemarin, maka Tuhan yang sama, kuasa yang sama, yang tidak pernah berubah, juga pasti menolong saya saudara. Bukan hanya hari ini, tetapi besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi milikilah keyakinan iman yang disertai dengan perbuatan saudara. Haleluya. Apapun sakit penyakit saudara, apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun yang mengintimidasi saudara di hari-hari ini, percayalah Tuhan yang sama yang sudah memberikan nyawanya untuk saudara, maka Tuhan yang sama pasti menolong kita, pasti memberikan kita jalan keluar, asalkan kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Ya. Saudara sesalam Tuhan, ya, saya tutup dengan kesaksian, ya. Kami merintis di sana saudara, di belakang, ya, Tarumajaya saudara. Ya, awalnya kontrak saudara, baru 1 tahun pada waktu itu. Kemudian saya ambil sikap, ya, Tuhan, saya mau beli rumah ini, dan saya percaya rumah ini akan jadi rumah doa. Setiap pagi saya berlutut, saya tumpang tangan di ubin, ya, saya selalu tumpang tangan di situ. Saya meyakini bahwa rumah itu pasti satu saat akan jadi milik Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan, pasti Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Ya. Pada 1 tahun habis selesai, datanglah pemilik rumah. Om, rumah ini kami mau pakai. Ya. Jadi om silakan cari rumah yang lain untuk dikontrak. Ya. Ketika dia pulang, saya bilang sama istri, kita berdoa supaya mereka tidak jadi tempati. Puji Tuhan, setelah udah mau jatuh tempo, mereka SMS, waktu itu masih SMS, ya. Om, kami belum jadi tempati, silakan pakai kontrak dulu, perpanjang lagi 1 tahun. Ketika mereka ngomong begitu, saya katakan kepada istri, mulai hari ini kita berdoa rumah ini kita beli, ya. Kami perpanjang 1 tahun. Sama bulan yang sama, ya, bulan Desember mereka datang dengan perkataan yang berbeda. Om, maaf, rumah ini kami tidak jadi pakai, tetapi kami mau jual. Jadi silakan om cari rumah yang lain. Nah, saya kan sudah 1 tahun berdoa buat rumah itu, ya. Sehingga saya katakan secara spontan, saya tanya, udah ada pembeli belum? Oh, belum om. Om orang pertama yang kami kasih tahu bahwa rumah ini akan dijual. Ya sudah, kalau belum ada pembelinya, saya yang akan beli. Ibu ini bingung saudara, ya. Wah, gimana om pendeta ini? Dia langsung tanya, emang om punya duit? Nah, saya bilang, Bu, ibu kan tahu saya, ya kebetulan dia Kristen, ibu kan tahu saya pendeta, ya apalagi pendeta karismatik, Pentakosta saudara, kami nggak punya gaji, tetapi sekalipun demikian, Bu, saya mau tetap beli rumah ini, tetapi pakai iman. Dia minta penjelasan, Om, gimana caranya mau pakai iman, belinya pakai iman. Saya bilang begini, Bu, ibu kan tahu arti iman, ya. Oke, clear ya Bu, ibu tahu. Nah, saya mau melakukannya. Saya mau melakukan firman Tuhan. Jadi begini Bu, ya, sampai jatuh tempo, ya. Ketika jatuh tempo, tolong kasih waktu jatuh temponya akhir Januari, ya. Tolong kasih waktu sampai bulan Mei. Bukan Mei sama seperti iklan, maybe yes, maybe no. Bukan, sudah bulan Mei saya minta. Bulan Mei saya yakin, saya percaya saya pasti punya uang, ya. Entah Tuhan mau pakai siapa, ya, tetapi saya yakin, saya percaya itu dari Tuhan. Singkat cerita, masuklah awal Mei dan uang dari rekening kami per kredit itu 40 juta, ya. Dari rekening kami baru ada 5 juta, ya. Awal Mei, tanggal 2 Mei ibunya nelpon, semangat. Om, gimana om? Ini sudah bulan Mei, gimana om? Saya bilang, Bu, nggak tahu kenapa Tuhan kasih saya hikmat untuk jawab. Secara spontan saya jawab, Bu, setahu saya ini kan baru awal bulan.
Kan dari awal saya nggak pernah janji hari dan tanggal, saya hanya bilang bulan Mei. Nah ini kan baru awal bulan. Kalau sampai akhir bulan saya nggak bisa bayar, ya mohon maaf Ibu, ya. Saya mohon maaf dan saya mohon Ibu jangan maaf. Oh iya siap. Ya. Singkat cerita, tanggal 7 Mei Tuhan adakan 35 juta untuk membayar rumah itu. Haleluya. Ya, kemudian tahun 2016 ya, mulai dari tahun 2012 sampai 16 bahkan sampai sekarang kami masih renovasi pelan-pelan. Kemudian saya bikin garasi, saudara. Kata istri saya, untuk apa garasinya? Saya bilang udah, ini untuk mobil. Dia marah, saya bodoh, kamu belum apa-apa udah bikin mobil. Saya bilang kita kan udah keluarga besar. Saya sekarang anaknya 3 ya. Jadi motor 5 orang nggak muat. Saya berpikir ya, saya mengimani di situ ada mobilnya ya. Kemudian puji Tuhan, 3 bulan kemudian Tuhan kasih mobil. Amin. Ya. Padahal awal-awalnya tetangga lewat, mereka ledekin, oh mantap ini garasinya. Saya bilang, lihat aja nanti suatu saat di sini pasti ada mobilnya. Puji Tuhan, Tuhan ya kasih mobil. Ya orang kasih mobil bagi saya, saudara. Ya, bahkan hari Selasa kemarin, saya kan motor saya udah butut, ya. Bapak Gembala tahu, motor saya udah PGR lama dan udah ngedet jalan, udah inilah ya. Pada hari Selasa kemarin, waktu saya pulang dari Manado, orang tua saya meninggal, saya punya uang, saya mau rencana mau beli, tapi waktu saya sudah membayar motornya, saudara, orangnya sudah di rumah. Saya dapat WA dari BTN, ya, karena saya masih lanjutkan nyicil, sudah 3 bulan belum bayar. Saya bilang, aduh, ya udah Tuhan, saya bayar rumah ini dan saya percaya dengan cara Tuhan pasti akan kasih saya motor, ya. Puji Tuhan, saudara, hari Selasa kemarin, ya, orang suruh saya cari motor, ya. Tukar tambah sama motor kamu. Saya tambah berapa? Udah tinggal ngomong aja. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil dan motornya sudah ada. Hari itu juga langsung diproses. Itulah iman kita, saudara. Asalkan kita iman disertai dengan perbuatan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita akan segera masuk dalam perjamuan asli yang kudus. Kita meyakini firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Hari-hari ini kita memang perlu hidup dengan percaya, dengan iman. Kita hidup dengan percaya segala sesuatu yang mungkin sulit, mungkin sukar, tetapi di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita, para pemain musik, kita sama-sama